Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Good News GB Ebenezer Official. Khusus kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, masih berkaitan dengan bagaimana murid-murid dan rasul-rasul yang berkumpul di loteng Yerusalem dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka semua mampu berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Dan orang-orang yang berkumpul di situ mendengar bagaimana mereka, orang-orang Galilea, bisa berbicara dan menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dengan bahasa mereka, sehingga mereka mudah mengerti apa yang disampaikan oleh rasul-rasul yang berkumpul itu. Kita akan baca terlebih dahulu Kisah Rasul 2 ayat 4-7. Demikian firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Mereka itu siapa? Mereka itu orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang berkumpul di Yerusalem. Mereka tercengang-cengang dan heran karena rasul-rasul berbicara dalam bahasa-bahasa mereka. Dan lebih lanjut kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 9-11. Demikian firman Tuhan. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perlu diingat, kata-kata yang dikeluarkan oleh para rasul dan murid-murid yang berkumpul itu ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus adalah tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, bukan tentang yang lain. Sehingga perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu yang disampaikan, diucapkan dengan bahasa-bahasa orang-orang saleh yang berkumpul di Yerusalem itu, sehingga mudah dimengerti. Saudara-saudara kekasih, yang menjadi perenungan kita saat ini adalah ayat 7 dikatakan, mereka tercengang-cengang dan heran. Bukankah mereka ini orang-orang Galilea? Kenapa mereka bertanya-tanya dengan orang Galilea? Mereka menyebut orang Galilea adalah orang seberang, orang dari utara, orang yang gampang dikenali dari dialek bicara dan bahasanya. Bagaimana kita mengenal waktu itu seorang anak perempuan mengenali Petrus adalah salah satu orang dari murid Yesus. Dan ketika itu Petrus menyangkal, tetapi tidak bisa karena dialek yang digunakan oleh Petrus menandakan kalau dia adalah orang Galilea. Mungkin seperti saudara mendengar dialek orang Batak yang baru datang dari kampung halaman, yang berbicara dengan dialek yang kental orang Batak. Untuk lebih memperjelas akan hal ini, kita akan baca terlebih dahulu Matius 4 ayat 15-16 yang merupakan adalah bandingan dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 8 ayat 23. Demikian firman Tuhan, Matius 4 ayat 15-16. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Bagaimana orang Galilea, wilayah Galilea disebut sebagai tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Dalam terjemahan lama, wilayah bangsa-bangsa lain ini dikatakan bangsa-bangsa kafir. Bagaimana dalam ayat 16 dikatakan bangsa yang diam dalam kegelapan. Bagaimana wilayah Galilea dikatakan bangsa yang diam dalam kegelapan. Kemudian dikatakan lagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut.
artinya tidak ada harapan, tidak ada kehidupan, tidak mungkin. Bahkan ada dikatakan lagi dalam ayat yang lain, mana mungkin Mesias datang dari Galilea. Bagaimana kemudian tempat itu menjadi tempat masa kecil Yesus hidup. Bahkan tempat itu menjadi tempat Yesus menjalankan misi pelayanannya di dunia. Ketika pertama kali Yesus dicobai di padang gurun, dia kemudian menyingkir ke Galilea. Murid-murid yang pertama ditemuinya di Danau Galilea. Bagaimana kemudian dia banyak menyatakan pengajaran dan menyatakan banyak mukjizat dan tanda-tanda heran di wilayah Galilea. Bagaimana kemudian setelah dia bangkit ke surga, dia menemui murid-muridnya di sekitar Danau Galilea. Dia bertemu dengan Petrus untuk menguatkan kembali panggilan Petrus untuk menjadi penjala manusia di tepi Danau Galilea. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Galilea yang adalah biasa-biasa, Galilea adalah yang tidak mungkin berpengharapan, tetapi di dalam Kristus Yesus dipakai dengan dasar luar biasa menjadi alat kemuliaan dalam Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, begitupun kita, saudara dan saya, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita yang biasa-biasa, jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mau dipakai dengan dahsyat luar biasa, dan Roh Kudus bekerja dalam kita, kita akan menjadi alat kemuliaannya. Kita menjadi alat untuk memberitakan Injil Tuhan. Kita akan dipakai menjadi saksi Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan Tuhan sebagai juru selamat umat manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya percayalah, bertobatlah, terimalah Roh Kudus. Anda semua akan dipakai dengan dahsyat luar biasa, menjadi alat yang heran. Orang-orang yang lemah dikuatkan, orang-orang yang berpikir berat mendapatkan kelegaan, orang-orang yang lemah mendapatkan kekuatan, orang yang ternyata biasa-biasa saja ketika dipenuhi Roh Kudus menjadi luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.